Dan kesimpulannya, pemain muda dengan profil yang mampu menghidupkan koridor dengan bola dan tanpa bola. Tetap sedia membela negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iksan, dan kali ini kita kembali membahas seputar dunia sepak bola. Jadi teman-teman semuanya, saya mau melanjutkan video saya sebelumnya yang membahas tentang Arif Aiman yang diminati salah satu klub asal Prancis, Saint-Étienne. Dan kemarin juga sudah saya jelaskan bagaimana kronologi seorang Arif Aiman ini bisa diminati salah satu talent scouting asal Prancis, namanya Elias ya. Di akun Twitternya itu alamatnya @ekras42, teman-teman bisa cek sendiri. Di situ dia kalau udah selesai memantau seorang pemain, dia akan membuat presentasi untuk masing-masing pemain ya. Dan kemarin juga sudah saya tunjukkan presentasi untuk Arif Aiman Hanepi. Cuma kemarin dalam bahasa Prancis. Dan kemarin mau saya translate langsung tuh nggak bisa, teman-teman, nggak bisa saya copy karena bentuknya itu seperti PDF atau screenshotan gitu ya, seperti foto gitu. Jadi ini harus pakai cara khusus, dan kemarin juga saya bilang kan untuk video selanjutnya. Nah sekarang saatnya ya. Ini udah saya temukan caranya, saya pakai Google Lens teman-teman. Jadi ini pakai Google Lens bahasa Prancis. Tulisannya kecil-kecil, jadi nanti ketika mungkin terjemahan saya kurang bisa dipahami atau saya juga kurang bisa memahami ya jadi mohon dimaklumi karena memang ini tulisannya kecil-kecil ya. Jadi Google Lens kan tergantung kameranya juga. Ini kamera saya kayaknya kualitasnya kurang bagus juga mungkin nantinya ya. Semoga inilah ya hasilnya bagus, kita bisa memahami apa yang ditulis Elias ini di hasil presentasinya gitu teman-teman. Ya udah langsung aja, nggak usah berlama-lama. Ini ada 3 kolom teman-teman. Jadi ada 3 kolom dari hasil presentasinya ini. Kita lihat ya, ini sesuai tampilan teman-teman yang udah ada di video saya. Ini dalam bahasa Prancis. Kita artikan per kolom ya. Nah, ini kolom pertama. Arif Aiman Hanepi, tanggal lahir 4 Mei 2002, kebangsaan Malaysia, posisi pemain sayap. Load plate itu apa tuh? Benar apa itu? Klub Johor Darul Takzim Malaysia. Nilai pasar menurut transfer market 300k euro, 300.000 euro maksudnya ya. Akhir kontrak menurut transfer market 30 November 2022. Berarti tahun ini ya habis ya. Ini harus segera diperpanjang nih kalau nggak mau diambil Saint-Étienne ini. Pertandingan yang dimainkan 20, musim 2022 ya. Pertandingan yang dimainkan 20, pemegang 19, maksudnya pemegang tuh mungkin starter ya. Menit dimainkan 1576, 10 lulus memutuskan. Ini maksudnya apa nih? Nggak paham juga saya. Ini presentasinya. Pemain muda Malaysia itu menonjol terutama selama penyisian grup AFC. Timnya keluar sebagai juara 1 dalam pool yang terdiri dari Kawasaki Frontale, juara Jepang yang berkuasa dan juara 3 saat ini di Liga J1, dan pemimpin Liga K, ini Liga Korea ya, saat ini Ulsan Hyundai. Di usianya yang baru 20 tahun, dia adalah bagian penting dari timnya meski usianya masih muda. Misalnya dalam pertemuan yang menentukan untuk kualifikasi di 1/8 AFC melawan Ulsan, itu adalah satu-satunya pemain yang lahir setelah tahun 2000 di lapangan saat kick off. Itu maksudnya pemain termuda ya, pas lawan Ulsan teman-teman. Oke teman-teman, dan ini di kolom keduanya itu ada di bagian atas data musim 2022. Itu dalam bentuk apa itu, kotakan gitu, ada persentase, angka-angka. Itu saya kurang ngerti bacanya gimana, mungkin teman-teman yang tahu bisa komen di kolom komentar karena itu singkatan-singkatan aja ya. Nah, kita baca deskripsinya aja. Karakteristik teknis ini dengan balon, ini maksudnya pergerakan dengan bola nih ya. Penggiring bola besar mampu membuat perbedaan dalam 1 versus 1, lihat di 2 versus 1, maksudnya 1 versus 1 dan juga 2 versus 1 gitu mungkin ya. Frekuensi sentuhan bola yang tinggi dalam mengemudi dan kecepatan eksekusi yang baik, centerer dan pemukul, CPA yang sangat baik. CPA itu apa? Banyak penggunaan tunggal, kaki lemah yang bagus. Kaki yang lemah sangat jarang digunakan, lebih menyukai kaki yang kuat, meskipun itu berarti menempatkan diri pada posisi tubuh yang tidak wajar. Sentuhan sempurna pertama itu sering mengarah ke kaki kirinya. Kurangnya soliditas pergelangan kaki selama kontrol, teknik memukul untuk meninjau. Nah ini bahasanya agak susah dipahami. Cuma secara garis besar ini ya, dalam 1 lawan 1 ini giring bolanya bagus gitu ya.
dribblenya lah ya, ini dribble bisa membuat perbedaan dalam 1 lawan 1 atau 2 versus 1 gitu ya. Jadi dribblenya memang bagus Arif Aiman, lalu frekuensi sentuhan yang tinggi, jadi memang ketika dapat bola ya ini ya dribblenya cepat ini kan, dengan kecepatan eksekusi yang baik. Lalu pergerakan tanpa bola ya, bawahnya ya, tanpa balon. Peningkatan frekuensi penopang dan penurunan pusat gravitasi selama tekanan memotong melewati garis dengan baik. Nah itu bahasanya juga kurang paham saya, karena ini hasil terjemahan Google Lens teman-teman. Lalu karakteristik kognitif, orientasi tubuh di koridor eksterior, pembacaan permainan yang baik, kecerdasan dan altruisme di area penalti ketika dia baru saja melewati lawannya, mengambil info dengan dan tanpa balon, dengan dan tanpa bola gitu maksudnya ya. Penempatan defensif yang meninggalkan sesuatu yang diinginkan. Nah itu yang di bagian kolom 2. Terus di kolom ketiga ya, ini karakteristik taktis. Nah ini awalnya digunakan pada role piston kanan. Arif Aiman menjalankan perannya dengan baik. Dia memiliki banyak situasi 1 versus 1 untuk dimainkan, tetapi dia tidak memaksanya dan mampu mengulur waktu selama pertandingan, dan tergantung pada skenarionya. Dia mungkin harus memainkan peran nyata untuk pergi ke kiri atau ke kanan. Dia kemudian sedikit lebih lega dari penarikan defensif yang sulit dia lakukan dalam kontinuitas selama pertandingan. Namun dia relevan dalam kemampuannya untuk menekan. Nah itu teman-teman ya. Ini karakteristik mental, sedang berusaha bermain dari depan tetapi mampu mengulur waktu saat permainan menuntutnya. Berhati-hatilah. Saat permainan menuntutnya, oke. Berhati-hatilah untuk tidak bermain berlebihan di akhir pertandingan. Pengembalian defensif harus dilakukan sepanjang pertandingan. Kurangnya intensitas dan agresivitas dalam menekan dan ketajaman dalam panggilannya yang dalam. Ini terjemahannya agak susah dipahami juga nih ya. Sedang berusaha bermain dari depan tetapi mampu mengulur waktu saat permainan menuntutnya. Jadi bisa ini ya, mengulur waktu teman-teman ketika mungkin udah unggul gitu ya. Dan karakteristik fisik nih, tinggi 1,70 meter, 1,7 meter berarti ya. Pemain yang sangat cepat dan sangat dinamis. Benar, ini yang sangat cepat ya, memang cepat ya, larinya kencang, dribblenya kencang, dinamis juga. Kemampuan yang baik untuk mengambil posisi preferensi dengan membelakangi permainan, sangat kencang dan kokoh di kakinya. Benar, kokoh kakinya karena bola ketika udah dapat ya nempel banget ya, terlihat ya. Mampu menahan kontak musuh. Kurangnya jus di akhir pertandingan. Maksudnya apa nih kurangnya jus? Ini translate-nya agak ini ya, agak kacau juga nih karena pakai Google Lens teman-teman ya. Sekali lagi ya, mohon maaf. Dan kesimpulannya, pemain muda dengan profil yang mampu menghidupkan koridor dengan bola dan tanpa bola yang akan relevan dalam animasi battle. Di penghujung kontrak November mendatang, Arif Aiman Hanepi bakal jadi choice yang menarik. Jadi pilihan menarik gitu ya maksudnya ya. Jadi kesimpulannya positif lah ini ya. Jadi seolah-olah menyarankan untuk Saint Etienne merekrutnya gitu, karena kontraknya selain tinggal beberapa bulan lagi, teknisnya ya, kemampuan teknisnya itu mendukung gitu teman-teman untuk posisi sayap gitu ya. Karena ya memang terlihat sekali ya ketika dia main di posisi sayap mendominasi sekali. Nah ini nanti tergantung klubnya Saint Etienne tertarik atau enggak. Kalaupun nanti misalkan benar-benar tertarik, saya berharap ya sebelum tanda tangan kontrak itu harus dipastikan dulu Arif Aiman nanti harus reguler gitu mainnya ya, jangan jadi cadangan ketika sampai sana gitu kan. Karena di JDT dia reguler, makanya dia bisa berkembang tambah hebat karena ya yang dibutuhkan seorang pemain muda ya harus main secara reguler. Kalau dia nyampe sana ujung-ujungnya cuma jadi cadangan ya itu akan menurunkan kualitasnya gitu teman-teman ya. Ya udah segitu aja teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton video-video saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.